untuk tantangannya sendiri yang pasti banyak diskusi sama para kayak gimana treatmentnya, terus mulai dari gestur semua, body language, gestur, terus cara berbicara, terus untuk skripnya seperti apa, kita bakal nuanginnya dengan bahasa Indonesia yang formal kah atau yang modern kah, dan ternyata ini timelinenya jauh kayak 1800-an mungkin ya. Jadi kita harus pakai bahasa Indonesia yang formal, terus juga apa ya, tantangannya kita di sini banyak actionnya, banyak adegan fightingnya juga. Itu salah satu tantangan buat kita juga, ngafalin koreografi, selain ngafalin skrip juga ya say gitu. Mama sendiri nyaman gak sih dengan film horor, sama pengen tetap nyanyi di dunia nyanyi tapi tetap jalan juga di dunia acting? Kalau aku sendiri punya harapan semoga aku bisa tetap konsisten di keduanya, baik dunia seniman dan juga bernyanyi gitu. Jadi ya aku berharap aku tetap bisa menghibur teman-teman di rumah melalui kedua karya aku. Tapi Mawar, ketika acting di horor kayak gini, apa sih yang terbesit di dirimu ketika akhirnya mau menerima? Pastinya pertama kali kita baca, kita semua gitu, mungkin kayak ada beberapa hal yang menurut kita kurang masuk akal gitu. Kalau kita melihat dari perspektif kita sendiri gitu. Tapi menurut aku ketika kita bermain, kita tuh kayak diberikan kesempatan untuk melihat dari berbagai perspektif gitu terhadap berbagai kejadian. Jadi ketika dapat ya genre yang berbeda, karakter yang berbeda, justru aku merasa kayak kita belajar perspektif orang lain itu sih. Kalau dari Hanggini sendiri, ini kan film horor pertama kamu, dalam tanda kutip kegilaan apa yang kamu rasakan selama syuting gitu, pasti beda banget dengan film. Menurut siapa? Iya, yang pasti sih banyak ya perubahan-perubahan yang biasanya di drama ke horor gitu. Mungkin dari jam kerjanya, terus lokasi-lokasinya juga yang benar-benar jauh banget gitu. Terus mungkin apa ya? Itu mungkin mantra-mantranya Sari juga yang biasanya aku pakai bahasa Indonesia yang nggak formal, sekarang udah formal. Terus mantra-mantra itu susah banget buat aku. Ya kan, bahasa Jawa juga, nanti kalian bisa lihat juga di filmnya gitu. Itu sih mungkin yang jadi tantangan buat aku. Terus juga kayak di karakter Sari ini kan dia perpindahan dari dia tuh udah tobat gitu ceritanya. Dia udah benar-benar gak mau bersekutu lagi sama iblis, karena dulu dia emang udah sempat bersekutu gitu. Terus akhirnya kayak udah dia gak mau lagi, tapi akhirnya kan ada yang bunuh adiknya, tapi jadi sebel banget tuh, akhirnya kayak bunuh juga si iblis. Itu sih perpindahan mood karakter dari yang Sari apa ya, kayak kalem gitu, terus jadi Sari yang kayak gitu ya kali ya Mas ya. Berapa lama sih belajar mantra bahasa Jawa? Wow, itu aku awalnya setiap hari sih. Jadi kayak pas lagi reading, pulang di mobil, pulang sampai rumah, makan, apalagi lagi. Jadi kayak aku baca terus gitu sih setiap saat. Kalau berapa lamanya mungkin nggak dihitung kali ya kita ya. Pokoknya setiap habis reading aku baca terus setiap hari aku. Itu mantannya beneran ada? Asli? Atau Manusia, kita nggak bisa kasih tahu. tapi pokoknya nonton aja. Tapi susah bahasa Jawanya sendiri. Buat aku pribadi ya pasti, walaupun aku pribadinya orang Jawa, cuman kayak aku kan nggak terlalu pasti bahasa Jawa ya, jadi ini emang ada beberapa bahasa yang aku harus latihan lagi kayak gitu. Jadi semuanya pasti ada tantangan tersendiri. Pengalaman unik dan mistis juga dan situ apa yang berbeda dengan film yang sebelumnya dengan bentuk horor buat kalian Ya mungkin seperti yang disampaikan Om Raffi juga sebelumnya tadi, itu bukan hanya horor, ada slashernya juga, gore, terus juga apa ya, Kayak emang beda aja iya sih. beda dari yang Karena lain. mungkin ini menceritakan tentangnya itu 3 perspektif betina-betina ini gitu, bukan cuma tentang satu orang punya masalah sesuatu terus at the end apa gitu. Kalau ini enggak, ini benar-benar cerita tentang kita bertiga masing-masing punya rencana yang berbeda-beda gitu. Kalau sama ini menggambarkan bahwa manusia yang seperti ini tuh memang ada dan memang nyata di kehidupan kita ini, memang ada orang-orang seperti ini yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan mereka, yang memang benar-benar mereka serakah. Semua itu ada di di kehidupan kita gitu. Jadi ini adalah gambaran-gambaran manusia yang kalau memang mereka udah gak punya kontrol atas dirinya sendiri, sudah benar-benar jauh dari norma, jauh dari agama, ya seperti itu manusia.
Jangan lupa subscribe ya.